Shalom, selamat pagi. Haleluya, bertemu kembali dalam ibadah Raya hari Minggu. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Juga yang di rumah, gimana kabarnya? Yang tidak bisa datang, berkat yang sama Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Haleluya. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat semuanya Tuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami sungguh memuji Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu, karena Kau Allah yang layak ditinggikan Yesus. Tuhan, saatnya Bapa kami akan beribadah Tuhan di tempat ini, ibadah hari Minggu Tuhan. Roh-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan, dan kami percaya hikmat marifat turun atas kami, dan kami boleh diubahkan dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus, waktu ke depan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus.
Pujikan amin. memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Yuk. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau hadir. Rohmu membebaskan
berjuang menyatu demi kemuliaan bersama dengan surga. Kami datang bersatu sama Tuhan. Haleluya Yesus, thank you. Semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya, bikin teks saya Tuhan kita. Amin, amin. Kita malam kiri kanan kita yuk. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Juga buat yang dari rumah, katakan juga Tuhan luar biasa. Amin. Janjinya kemenangan, Dia batu keselamatan, Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, janjinya kemenangan, Dia batu Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, Ku kenakan jubah pujian, Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku ku lenyap. Ku kenakan jubah, ku kenakan jubah pujian, Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku ku lenyap. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku ku lenyap. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku ku lenyaplah. Amin. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sudah capek belum ya? Belum. Kalau belum nggak usah duduk dulu ya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan dengan firman-Mu. Amin. Pakai setiap kami Tuhan. Haleluya. Berkati setiap kami Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sing praises to your name.
Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dan sukacita, yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas kami semua. Untuk pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami percaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami sanggup melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema kita bulan April, membangun kebiasaan baik. Membangun kebiasaan baik tentunya mentor kita yang luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi doa pagi gitu ya, rajin berdoa. Saya kemarin ingat di KDMC itu Pak Hari Dampit yang sharing ya, dia bilang begini, sebetulnya kita ini dengan Tuhan Yesus ini nggak jauh beda gitu ya, beda-beda tipis katanya gitu ya, katanya begitu. Kalau Tuhan Yesus sedikit-sedikit berdoa, kita sedikit berdoa gitu. Tuhan Yesus sedikit-sedikit memberkati orang, kita sedikit memberkati orang gitu. Jadi bedanya tipis ternyata gitu ya. Gitu. Yang kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah banyak hal-hal mengenai membangun diri kita secara pribadi ya. Mulai kita doa secara pribadi, menyembah Tuhan secara pribadi. Jadi hubungan-hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang hubungan kita dengan sesama. Apa yang harus kita kerjakan gitu ya dengan sesama kita. Minta tolong Bu Lio. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ini kalau di perikopnya di Alkitab berjudul saling membantulah kamu. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai dengan 10. Lanjut, minta tolong aja. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kemungkinan berbuat salah bagi kita sangat besar ya. Mulai bangun pagi gitu, mulai pikiran kurang bagus gitu ya, ngerasani tetangga dan sebagainya. Jadi kemungkinan itu sangat terbuka sekali. Nah, tugas kita ini bukan menghakimi, bukan mengkritik gitu ya, bukan menggosipkan, apalagi menjelek-jelekan gitu ya. Tetapi kita harus melakukan suatu pertolongan. Tentunya kita yang sudah banyak belajar mengenai firman, anggap aja kita ini lebih rohani gitu kan. Nah, jadi kita harus lebih kuat, harus kita lakukan suatu pertolongan gitu. Nah, menolong orang yang jatuh dalam suatu dosa itu memang adalah tugas kita, mengingatkan gitu ya, mengingatkan. Nah, kita harus mulai memimpin gitu ya. Memimpin itu artinya mengarahkan seseorang menuju suatu pertobatan. Sehingga orang-orang yang katakanlah sedang dikuasai dosa atau jatuh dalam dosa, tergelincir gitu ya, diingatkan kembali untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi tugas kita yang pertama adalah menasehati. Jadi bukan menggurui, tapi menasehati. Menasehati dengan lemah lembut gitu. Nah, kali ini saya banyak gambar-gambar itu dari kayu ya, karena saya senang dengan kayu Bapak Ibu. Kerajinan dari kayu itu saya senang. Mungkin kayak Ko Budi gitu ya, dia senang dengan barang-barang dari kayu, terutama yang lama. Nah, kayu itu ternyata punya karakter yang macam-macam. Ada yang kasar gitu ya seratnya, ada yang halus gitu. Dan itu memerlukan perlakuan yang berbeda-beda ketika kita menggarapnya menjadi sesuatu barang yang lebih bagus, menjadi sesuatu yang berguna ataupun barang yang indah. Nah, sama seperti karakter
kita tetangga kanan kiri, kita semua ini karakternya beda-beda gitu. Ada yang kasar, berangasan, ada yang lemah lembut, halus gitu. Ada yang mudah dituturi, ada yang sulit dituturi, ngengkelan gitu ya. Nah, makanya itu mungkin suatu seni gitu ya, mempelajari psikologi orang gitu ya. Nah, ketika kita menasehati orang juga seperti itu. Kita harus tahu kita berhadapan dengan siapa gitu ya. Bagaimana kalau kita ngomong harus dengan lemah lembut atau kadang-kadang memang harus agak kasar gitu ya. Ada orang itu kalau kita omongi itu tidak dengan keras, dengan agak dibentak gitu, dia enggak nurut gitu ya, enggak takut gitu katakanlah. Tapi ada orang yang harus lemah lembut, begitu diomongi titik wis nangis sisik. Jadi apa yang kita katakan tuh kadang-kadang enggak krungu deh itu ya, kaken tangisane gitu ya. Jadi harus minta hikmat gitu ya pada Tuhan gitu. Nah, salah satu menasehati itu juga bisa bagi kita semua ya. Kita ini ada setiap sebulan itu ada KDMC kan, ya, sebulan sekali. Ada MKD 2 kali sebulan. Tetapi yang ikut di SUM MKD ini sangat sedikit Bapak Ibu. Kira-kira paling 6 orang, 7 orang gitu. Padahal kita segini banyak. Dulu kalau kita MKD, satu keluarga, satu MKD itu bisa datang 10 sampai 14 orang gitu kan. Nah, kita ada 3 MKD sekarang. Lah kalau digabung yang muncul di SUM itu 6-7 orang. Lah yang lainnya ini kemana ya? Saya pikir heran ini. Dulu katanya kepingin ketemu gitu ya, rindu ketemu. Tapi begitu ada SUM, fasilitas ada, ternyata nggak ada yang muncul gitu ya. Nah, gunanya apa sih pertemuan-pertemuan seperti itu gitu? Kita bisa saling menasehati gitu kan, bisa saling memberikan masukan, berbagi kasih, berbagi apa yang sudah kita alami sehari-hari ini. Nah, itu jadi berkat bagi orang lain gitu. Nah, saya harap nanti hari Kamis nanti ini ada SUM bisa banyak yang datang ini ya, yang muncul gitu ya. Jangan takut untuk pulsa, kalau repot dengan pulsa bisa datang ke gereja. Ya, di sini ada wifi di sini. Jadi nanti berhubungan sama Pak Fran, janjian bisa dibuka di sini gitu. Kalau Bapak Ibu di rumah kerepotan soal wifi ya. Itu. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi salah satu yang ada di kegiatan MKD itu ya atau KDMC itu kan bertolong-tolongan sebetulnya gitu. Kita berbagi beban, berbagi berkat. Kadang-kadang soal bisnis pun juga dibicarakan di sana kan nggak apa-apa. Aku pingin kerja opo yo gitu kan gitu. Nah di sana bisa ada masukan-masukan gitu. Jadi bukan bagi berkat bagi kita, tapi kita membagi berkat juga bagi orang lain. Ya ini ya suka menolong. Lanjut. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita juga harus mengukur kekuatan diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita tidak mampu, ya diam aja atau bilang aja saya tidak mampu bidang tersebut, gitu ya. Jangan aku iso iki, kono iso, kabeh iso gitu kan. Ya memang ada orang yang multi talenta, semuanya bisa, ada gitu ya. Tapi kita harus tahu diri kita sendiri ini kekuatannya seberapa gitu. Saya sejak kecil itu suka belajar macam-macam Bapak Ibu ya. Ini kabeh tak senengi gitu kan. Sampai saya itu dirasani waktu kelas 1 SMA dulu. Karena saya enggak kelas 2 SMA ya, enggak ada. Saya cuma kelas 1. Dirasani sama teman-teman. Arek iki sembarang ngaku iso, iku iso jarene. Kayak apa istilahnya? Apa ya? Apa show of force gitu kan, kayak istilahnya apa gitu ya. Kok ngaku ini sembarang bisa gitu ya. Padahal memang saya senang belajar ini itu saya senang gitu Bapak Ibu. Walaupun sekarang ini apa yang saya pelajari banyak yang sudah tidak dipakai gitu ya. Tapi memang bisa
Dan saya berijazah kalau bisa itu Bapak Ibu. Saya belajarnya tidak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi kalau saya belajar sesuatu, saya ikut kursus, saya ujian, bahkan sampai ujian negara saya dapat ijazah gitu. Jadi gak tanggung-tanggung, gak ngaku-ngaku iso gitu kan. Gitu. Nah, lanjut, tidak sombong. Nah itu ya, jadi ketika kita berhadapan dengan banyak orang sekitar kita, kita harus jaga hati untuk tidak menyombongkan. Tetapi apa yang kita kerjakan itu memang sesuai apa yang kita bisa gitu. Dan jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Apalagi ketika kita lihat saudara kita sedang istilahnya jatuh dalam dosa, kemudian kita mulai membanding-bandingkan diri, tiba ya aku luwe apik ya toko wong iku ya gitu ya. Hati-hati gitu. Perasaan-perasaan seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang menyombongkan diri, aku luwe pinter dan sebagainya, ya enggak usah ngomong gitu kan. Tapi tampilkan apa yang kita bisa, orang akan menilai dengan sendirinya. Oh, ternyata orang ini memang hebat di bidangnya itu gitu ya. Keahliannya memang benar, dia ahli di bidangnya gitu. Orang lain biar mereka yang menilai gitu. Dan yang terpenting, apa yang kita kerjakan itu berguna bagi orang lain, membawa manfaat katanya gitu kan. Itu. Lanjut. Ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Suka introspeksi diri gitu ya, rendah hati. Jadi seperti yang di awal, kemungkinan berbuat salah bagi kita besar sekali. Nah itu kita harus jaga hati, introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan itu wis salah gitu ya. Jadi patokannya adalah firman. Ketika kita lakukan sesuatu benar apa tidak, patokannya itu firman Tuhan. Jangan keburu ngotot gitu ya. Dibilangi orang wis ngengkel sik, bantah dulu, punya argumentasi yang luar biasa, tetapi ternyata salah gitu ya. Itu akan memalukan gitu ya. Jadi harus punya kerendahan hati untuk kalau salah ya ngaku salah gitu. Terus, umpamanya ucapan gitu ya, kita wis ngengkel-ngengkel ternyata salah ya. Bilang aja dengan rendah hati, maafkan. Saya tadi salah gitu ya. Gitu. Lanjut. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri gitu. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing ya, bertanggung jawab. Apa yang kita kerjakan harus kita tanggung jawab gitu ya. Lanjut. Bapak Ibu pernah ingat enggak foto ini? Ada yang ingat? Kemarin itu saya cari filenya ini, gak ketemu-ketemu, ternyata ada gitu ya. Itu saya lihat fotonya tertanggal 18 Juni 2017. Ini masih di Ria Penyet ini ya, itu Pak Fran itu ya. Belakangnya ternyata ada Pak Ari. Gitu. Kenapa saya tampilkan foto ini gitu? Ini masalah tanggung jawab Bapak Ibu. Ketika saya baru belajar buat gitar awal-awal dulu ya, saya janji gitu, dijanji gitu. Kalau mau buat gitar, buatkan saya satu dulu yang pertama gitu ya, gitu. Oke, saya buatkan nanti gitu. Kemudian karena keterbatasan alat, enggak jadi-jadi barangnya gitu ya. Nah, itu gitar yang dipakai Pak Fran itu jadinya ya sekitar itu. Bulan Mei, Juni gitu ya jadinya gitu. Nah, tanggung jawab itu saya kerjakan sampai selesai dalam waktu 4,5 tahun gitu. Jadi, nah, tapi saya kan bertanggung jawab ya. Saya selesaikan gitu kan. Nah itu gitu. Gitu. Ya itu. Jadi nah, ya, barang ini sudah ada di Bali ya sekarang. Nah ternyata karena 4,5 tahun, ternyata pesanannya itu beda apa yang saya terima gitu. Ketika itu saya ingat buatnya itu gitarnya pakai senar yang string gitu ya. Saya ingat seperti itu, saya jadi itu string. Ternyata yang diminta ternyata nilon gitu. Waduh gitu. Nah, sekarang ini saya baru ada waktu gitu. Saya telepon lagi. Mau gitarnya tak tukari sama yang nilon. Kalau mau
Tapi ya tunggu, saya akan buatkan dulu. Gitu. Janji lagi saya gitu kan. Gitu. Jadi saya berharap beberapa bulan kemudian gitar itu nanti balik ke Malang. Karena saya juga sangat menghargai barang-barang yang memang sudah agak lama gitu. Karena kayak bahan-bahan itu ya, itu bahan papan depannya itu dari California itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi bukan dekat gitu ya. Jadi ya terserah nanti bisa dinilai barangnya bagus enggak. Tapi saya bertanggung jawab untuk itu ya. Itu. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang ketujuh, suka menabur yang baik. Menabur yang baik itu adalah apa yang kita kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu, gitu. Apa yang kita kerjakan, entah itu pokoknya segala sesuatu yang sedang kita kerjakan tentang pelayanan, tentang keluarga atau pekerjaan, ya itu ada hukum tabur tuai gitu ya. Jadi jangan salahkan, mungkin tiba-tiba kita punya anakku ini kok kok kelakuannya kasar dan sebagainya. Ingat aja, itu kita dulunya itu. Begitu ya Bapak Ibu. Oh, anakku ini ternyata kok baik hati, lemah lembut gitu ya. Suka menolong teman-temannya. Kan kelihatan, anak-anak itu kan kelihatan. Nah, itu apa yang kita lakukan hari-hari ini membuahkan seperti itu. Gitu. Jadi kita harus sadar apa yang kita kerjakan sekarang ini gitu. Seperti berbuat baik apa yang kita bangun hari-hari ini, nah itu akan membuahkan hasil pada anak-anak kita generasi berikutnya, gitu. Jadi jangan abaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita saat ini merasa, wah langkah-langkahku tidak benar, kehidupanku tidak benar, segeralah berbalik, segeralah bertobat, gitu. Sehingga nanti ke depannya kita akan membuahkan generasi yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang hormat pada orang tua gitu. Jadi kalau kita punya anak sekarang mungkin sudah agak besar, anakku itu kok gak hormat be aku ya, kurang ajar, ngomong kasar dan sebagainya. Ya itu kita dulu itu begitu Bapak Ibu. Mungkin kita tidak hormat pada orang tua kita gitu. Ajaran-ajaran kita, tingkah laku kita sehari-hari yang dilihat anak-anak kita itu jadi begitu gitu. Segera bertobat, perbaiki diri gitu ya. Lanjut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini yang kita tuai tadi itu yang saya ceritakan ya. Kita menuai anak kita sing engkelan, sing ini, sing itu gitu kan. Itu dari kita dulunya gitu ya. Lanjut. Jangan bosan berbuat baik dan tekun. Jadi ketika kita lakukan perbuatan baik kita itu harus tekun. Karena kita ini kadang-kadang bosenan kan gitu. Saya enggak bisa diem di rumah orangnya Bapak Ibu. Nganggur gitu, terus ngeluyur nonggo, ngobrol ngalor itu saya enggak bisa gitu. Saya orangnya suka bekerja modelnya. Gelitu gitu kan, ini itu gitu kan. Gitu. Jadi belajar dengan tekun. Selama masih ada waktu, gunakan kesempatan itu. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lanjut, hampir terakhir. Berbuat baik harus dilakukan secara konsisten. Jadi tekun, ya. Berbuat baik harus dilakukan kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Ketika kita hidup bersosialisasi di warga, ya kita lakukan sama rata gitu. Walaupun saya
juga merasakan ya, seringkali kalau di pertemuan RT itu kadang-kadang kayaknya kurang dianggap gitu ya. Kalau orang lagi ngomong, kita ngomong kayak gak ditoleh blas gitu kan, gitu itu. Ya kita enggak apa-apa gitu, itu jadi pengalaman bagi kita. Oh tiba ono ya wong kayak ngono ya, yang gitu kan. Nah, jangan kita berbuat seperti itu. Kita harus berbuat baik, hormat pada seluruh warga yang ada gitu. Nah, ini tentunya ujian atau pengalaman yang akan baru bagi saya gitu. Mungkin nanti saya belajar ke Bu Joy gitu ya. Nah, itu. Ini saya baru diangkat jadi ketua RT Bapak Ibu. Sungguhan. Sebetulnya ya enggak mau, tapi enggak ada lagi katanya gitu. Waduh gitu. Yang lain sudah tua. Banyak yang sudah tua. Lah yang RT yang sekarang ini sebetulnya dia bisa menjabat lagi, tapi karena pindah gitu ya. Pindah ke Sawo Jajar gitu. Jadi ya wis gak ono maneh gitu. Ya sudah, saya coba gitu ya. Makanya harus belajar ke Bu Joy yang sudah cukup lama jadi ketua RT ya. Itu. Kemudian berbuat baik harus dilakukan kepada saudara seiman. Selain kepada semua orang, juga kepada saudara seiman terutama gitu ya. Karena kalau kita sudah seiman tuh lebih gampang ngomonginnya. Kita bisa langsung dengan firman-firman yang kita sampaikan. Ini firmannya, kalau kamu ingin berbalik langkah-langkahmu yang enggak benar dan sebagainya itu lebih mudah. Kalau yang enggak seiman kan lebih angel gitu ya. Kita sulit nyampaikan, kita bisa lakukan dengan tindakan-tindakan. Apa yang menjadi tindakan kita yang kita kerjakan di tempat lingkungan kita, itu mereka bisa lihat gitu. Nah, ketika mereka bisa lihat, mereka akan bisa tanya kan gitu. Nah, ketika itu kita bisa sampaikan gitu. Nah, yang terakhir ini adalah apa yang beberapa waktu yang lalu ketika saya sekolah, apa yang saya kerjakan. Saya sekolah lagi, sekaligus waktu itu juga diangkat guru sementara gitu. Bukan guru sementara, tapi ya sakolo itulah, gitu lah. Diangkat sakolo itu gitu untuk ngajari gitu ya, gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kayu-kayu yang sebetulnya tadinya ya tidak berguna ya. Di rumah ada kayu-kayu yang tidak berguna. Di rumah cukup banyak macam-macam kayu gitu. Nah, kayu-kayu yang begini kalau kita lakukan dengan tekun, dikerjakan dengan tekun, bisa menjadi sesuatu yang berguna gitu. Sama seperti apa yang kita kerjakan di lingkungan kita lakukan dengan tekun, umpamanya membersihkan selokan, ikut kerja bakti, itu pasti akan membuahkan hasil gitu. Ada hasilnya pasti. Tetangga bisa hormat dan sebagainya gitu ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman sekolah saya gitu waktu itu. Walaupun saya banyak yang enggak kenal namanya gitu ya. Gitu. Saya kan rada angel mau kenalan sama orang, enggak hafal nama-nama, banyak yang enggak hafal gitu ya. Gitu. Ini teman sekolah saya ajari untuk buat gitar. Gitu waktu itu ya, dari kayu yang tadi itu, kayu yang enggak berguna itu. Lanjut. Ini tak ajari gini. Gitu. Ya enggak tahu namanya siapa sudah itu. Nah, lanjut. Nah, ini sudah jadi gitarnya. Gitu. Ini gitar apa istilahnya sekarang? Bodiless ya. Gitar bodiless atau apa ada istilahnya saya lupa gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah jadi. Lanjut. Itu, mereka mainkan gitu gitarnya itu. Mereka senang sekali. Yang megang gitar itu gurunya itu. Salah satu guru yang ngajar gitu. Nah, yang terakhir, selamat membangun kebiasaan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak luar biasa firman Tuhannya. Semoga dengan urapan Tuhan Yesus kita bisa melakukan kebiasaan yang baik dengan iman Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memperhatikan pengumuman, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Heri Desmond atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saksikan doa malam Selasa 20 April di channel YouTube GBI Kunci Daud. Kesaksian wanita Kunci Daud bersama Ibu Joy. Mari berfellowship dalam mesbah Kunci Daud.
Kamis 22 April jam 7 malam dengan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan di grup WhatsApp. Sampai jumpa dalam ibadah raya Minggu 25 April jam 9 pagi di tempat ini bersama Bapak Johanis Payung. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 5M. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat merujuknya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat merujuknya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Mari kita siap-siap untuk pulang. Terimalah berkat Tuhan. Baiklah, kita pulang ke tempat masing-masing menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kita, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, Amin. damai sejahtera serta sukacita, sehingga kita sanggup untuk melakukan firman Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Terimalah setiap berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.